Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pada saat yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi وليتزام بطريقته وترسم خطاه وجعل أكيدة الإسلامية حساسا لفقرته وأحكم شرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta para muhibbin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bersalawat kita kepada baginda uswah kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara umat-umat beliau dan berhak atas syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Al-Fakir melanjutkan materi yang pertama tadi dari Ustaz Aziz Muslim. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi tentang fakta-fakta yang berada di Rempang. Kita tentu masih ingat dalam benak kita beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih sama kasusnya dengan Rempang, yaitu kasus Wadas. Dan itu yang ada di publik. Belum lagi yang kemudian tidak terekspos di media massa. Bagaimana pembuatan proyek strategis nasional itu luar biasa jor-jorannya hari ini. Ayah ulama, kalau kita kemudian berkaca dari kasus Rempang dan Wadas, maka tidak menutup kemungkinan, sangat-sangat mungkin apa yang terjadi di Rempang dan apa yang terjadi di Wadas sangat-sangat mungkin akan terjadi pada diri kita juga. Dengan dalih proyek strategis nasional, kemudian negara dengan arogansinya menggusur bangunan dan tanah-tanah milik rakyatnya sendiri. Pertanyaan kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada di benak kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya cuma karena satu hal, cuma karena satu sebab saja, yakni dicampakkannya aturan, undang-undang, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menerapkan undang-undang yang dibikin oleh manusia, di mana undang-undang yang kita terapkan hari ini itu lahir dari sebuah sistem kapitalis liberal. Bagaimana yang disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi. Sehingga kita lebih hari ini, negeri kita itu lebih memilih menerapkan undang-undang yang dibuat oleh manusia, mengabaikan undang-undang yang dibuat oleh pencipta manusia. Adalah Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperingatkan kita,
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, dan barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari peringatannya Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, maka bagi orang-orang yang berpaling dari peringatannya Allah tadi itu, ma'isyatan dhanka, penghidupan di dunia yang sempit. Dan tidak cukup demikian saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat nanti kami himpun mereka dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Padahal berbagai hadis itu menjelaskan bagaimana kehidupan kita di hari kiamat itu. Hadis yang mengatakan, ada hadis riwayat yang kemudian mengatakan bahwa saking masya Allahnya kehidupan kita di padang mahsyar itu, bahkan keringat kita itu akan menenggelamkan kita. Ada lagi hadis yang menyebutkan saking dahsyatnya itu, bahkan orang-orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dan mereka tidak akan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Artis secantik apapun tidak akan peduli, karena apa yang ada di hadapan mereka, ya di yaumul hisab, itu lebih membingungkan mereka daripada apa-apa yang terjadi di saat itu. Dan bayangkan kita dalam kehidupan seperti itu, keadaan seperti itu, dan kita dihidupkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Masya Allah, gara-gara meninggalkan peringatan Allah. Maka ayuhal ulama, solusi atas berbagai kekacauan ini, solusi atas rempang, solusi atas wadas, juga berbagai solusi atas carut marutnya negeri ini, itu sebenarnya itu bukan sekedar mengganti pemimpin. Sudah berapa tahun, sudah berapa kali kita berganti pemimpin, sudah berapa kali kita berganti rezim. Dari rezim yang pertama, rezim pejuang, dilanjutkan dengan militer, dilanjutkan dengan seorang profesor cendekiawan, belum lagi ada lagi rezim ulama, ada turunan bangsawan, bahkan sekarang rezim rakyat biasa, yang katanya itu kalau rakyat biasa lebih sederhana, merakyat, tapi ternyata lebih otoriter daripada seorang militer. Setiap ganti rezim kita mengharapkan perubahan yang lebih baik, ternyata setiap ganti rezim juga perubahan bukan menuju ke arah yang baik, tapi menuju ke arah yang lebih buruk. Ekonomi semakin meroket turunnya, bukan naik turunnya ya. Kemiskinan, margin kemiskinan semakin lebar. Disampaikan tadi oleh pemateri pertama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep miskinnya. Belum lagi ditabrak dengan kondisi pandemi beberapa tahun. Jadi semakin ganti rezim justru semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena itu ayo ulama, yang sebenarnya kita butuhkan itu bukan pergantian pemimpin, tapi perubahan. Perubahan yang bagaimana? Cukupkah kemudian perubahan yang bersifat juz'i, perubahan yang bersifat parsial, perubahan yang bersifat sebagian-sebagian? Misalkan ini, kalau ini yang terjadi di Rempang itu adalah kasus agraria misalkan, kemudian bagaimana kalau kita ubah undang-undang agrarianya menjadi undang-undang agraria Islam, atau undang-undang investasinya kita ubah undang-undang investasi di dalam Islam, atau mungkin kita terapkan Islam secara bertahap misalnya. Kita tidak butuh yang seperti itu, tapi yang kita butuhkan adalah perubahan yang bersifat inqilabi, perubahan yang bersifat inqilabi, perubahan yang bersifat mendasar dan juga menyeluruh. Jadi bukan perubahan juz'i. Yang kita butuhkan bukan reformasi, tapi yang kita butuhkan adalah revolusi. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah secara menyeluruh, secara kafah. Kita diperintah untuk taat kepada Allah, melaksanakan syariat Allah secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Perintahnya Allah itu kita diminta untuk udkhulu, masuklah ke dalam fis-silmi, ke dalam agama Islam, kafatan, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak sebagian-sebagian. Maka ya ulama, untuk mewujudkan Islam yang kafah tadi,
hingga nanti terwujudlah istiqnafil hayatil islamiyah, kembalinya kehidupan Islam di tengah-tengah kita, maka butuh perjuangan. Kan ngoten nggih? Butuh perjuangan. Dan perjuangan ini harus bersifat jama'i. Amalnya adalah amal jama'i, bukan amal pribadi. Karena tidak mungkin perjuangan yang berat ini, tugas berat ini diemban oleh seorang saja. Mungkin Ayahanda Ustaz Zahid, karena orangnya kuat gitu, saya sendiri yang mengemban. Anda akan bisa. Anda akan bisa. Maka butuh amal jama'i. Dan tugas jamaah ini juga merupakan perintah Allah untuk adanya sekelompok umat, sekelompok orang jamaah, yang tugas jamaah ini adalah yad'una ilal khair. Ya, tugas jamaah ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Bagaimana firman Allah yang disampaikan oleh Ustaz Galang tadi di awal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yang tugas segolongan tadi itu, yang tugas jamaah ini tadi, yad'una ilal khair, mengajak kepada khair, kepada kebaikan. Al khair ay al Islam, mengajak kepada kebaikan itu adalah mengajak kepada Islam. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, tugas jamaah tadi juga mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Itulah tugas jamaah itu. Maka ayyuhal ulama, kutlah ini, jamaah ini memperjuangkan li istiqnafil hayatil islamiyah, kehidupan yang islami, itu dengan thariqah dakwah Nabi, yaitu dakwah yang bersifat fikriyah la madiyah, dakwah yang bersifat pemikiran la madiyah, tanpa kekerasan, tanpa kekerasan. Karena thariqah dakwah Nabi SAW ketika di fase Mekah itu, beliau berdakwah dengan pemikiran tanpa kekerasan. Tidak pernah sama sekali baginda Rasul itu di fase Makkah kemudian meminta para sahabat itu mengangkat senjata berperang. Tidak pernah. Mengkudeta juga tidak pernah. Itu bukan thariqah dakwah Nabi SAW. Sampai nanti terwujudnya Daulah Madinah yang pertama, yang di situ kemudian Islam bisa ditegakkan secara menyeluruh, secara totalitas. Maka ya ulama, timbul pertanyaan kemudian. Ada sebagian kaum muslim bertanya itu, kalau kemudian itu adalah dakwah Mekah, berarti kita boleh dong menerapkan Islam secara bertahap. Sholatnya dulu kalau begitu, setelah itu zakatnya, puasanya, dan lain sebagainya, baru kemudian nanti mengajak ke undang-undangnya. Pertanyaan saya kemudian, di fase Mekah apakah Islam sudah turun keseluruhan? Tidak. Di fase Makkah itu Rasulullah itu menerima wahyu masih sebagian-sebagian. Karena itu yang beliau terapkan juga sebagian-sebagian. Nah hari ini umat Islam hari ini itu sudah menerima wahyu keseluruhan, tidak lagi sebagian. Dan kewajiban kita itu taat kepada keseluruhan wahyu tadi, bukan sebagian-sebagian. Maka ayyuhal ulama, yang terakhir, kemudian dakwah yang dilakukan oleh jamaah ini adalah dakwah yang bersifat siyasah, politik. Siyasah riayatu su'unil ummah. Siyasah itu adalah mengurusi urusan umat. Maka kita harus berpolitik. Karena memperjuangkan Islam agar tegak menjadi satu-satunya hukum yang ditaati adalah aktivitas politik. Berusaha mengembalikan hukum-hukum Allah itu juga merupakan aktivitas politik. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama, yakni muhasabah ila hukam, mengoreksi penguasa, menasihati penguasa, mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa, itu juga merupakan aktivitas politik. Makanya jamaah ini juga harus bersifat politik, siasa. Tapi jangan kemudian aktivitas politik seperti yang sekarang, menjilat penguasa untuk mendapatkan posisi. Apalagi tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, untuk mendapatkan tujuan itu menghalalkan segala cara, bukan seperti itu. Maka sebagai penutup ya ulama, inilah thariqah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan Al-Fakir mengajak panjenengan semuanya untuk bergabung dengan jamaah yang seperti ini, supaya kita nanti di akhirat itu punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berandai-andai seandainya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di samping kanan kiri kita itu ada penduduk Rempang, ada penduduk Wadas, yang mereka itu mengadukan kezaliman yang mereka terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengadukan diamnya kaum muslimin atas kezaliman yang mereka terima. Apa argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu mari bersama-sama kita berjuang supaya Rempang, Wadas dan lain sebagainya tidak terulang lagi di masa depan, supaya anak cucu kita itu hidup dalam keadaan kehidupan yang Islam, tidak khawatir rumahnya tergusur, tidak khawatir karena banyaknya fliksek dan lain sebagainya, tidak khawatir kehidupan mereka, tidak khawatir keimanan mereka, karena kehidupan mereka diatur dengan kehidupan Islam. Dari Al-Fakir kami mohon maaf atas segala khilaf, mungkin offset ini ya. Mungkin offset agak panjang. Dari Al-Fakir mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.